udah. Nggak usah. Nggak ada bintang tamu. Wih, duduk. Oh, nggak ada bintang tamu? Udah, Dewi, ada bintang tamu? Aku mau nanya sama Dewi. Kita masih nanya sama Dewi. Ayo, Karen sini. Duduk. Gegep apa kabar sekarang? Kenapa gue tadi nggak ada kayak gitu? Gegep. Oh iya, Gegep apa kabar? Enaknya Aku kita tuh- mau nanya-nanya soal Iya. anaknya Dewi. Jadi Aku ini tuh ada kemarin- bintang tamu nih Pak, serius Pak? Enggak, kita mau nanya dulu. Iya, Kita nggak mau- kemarin aku holiday, aku lihat kabar-kabar kamu. Iya, alhamdulillah. Gegep Ya, gimana gimana? kabarnya? Ganteng banget ya pakai seragam gitu ya, Wi. Oh iya udah tambah dewasa ya Kak, 18 tahun tapi udah ya alhamdulillah lah. Sekarang lagi ada di Magelang, lagi start untuk pendidikan akmilnya. Ya minta sambung doanya aja. Allah kasih sehat sama Gabriel supaya dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, berkegiatan dengan baik. Kemarin tuh sempat liburan bareng sama kamu ya? Atau kamu yang nyamperin ke sana? Enggak kan, jadi dia ada libur Natal sama Tahun Baru, jadi sempat seminggu itu sama mamahnya, iya. Jadi selama masa-masa itu kan dia nggak bisa keluar negeri kan, karena kalau kemana-mana dia tetap harus pakai seragamnya kan. Jadi aku yang masakin dia, aku yang Ngurusin banget. ngurusin lah. banget pagi-pagi tuh aku yang Senang gitu loh, jadi Happy. kayak happy banget. Pagi-pagi aku harus masak apa, aku udah bilang sayang mau masak apa, mama bikinin. Karena kan dia bilang, "Ma, aku kangen sambal mama." Aku bikinin sambal, aku bikinin makanan segala macamnya apa kesukaan dia. Apa yang berubah, Wi? Yang berubah dia makin Fisiknya dewasa. ya? Fisik dan dia makin dewasa. Anaknya kan memang dari dulu kan, kalau kakak lihat di sini kan paling peluk aku, paling dia nangis. Sekarang kayaknya udah nggak mau ya? Enggak, Masih? peluk, Oh, masih? Bilang apa Cuma dia? dia lebih dewasa, lebih malah mamahnya itu kayak dimanja kayak ngemong gitu, kayak dia kayak ya gimana sih kayak bapak-bapak yang Berapa hari kemarin ketemu? seminggu. Oh, Alhamdulillah. seminggu. Seminggu itu aku tidak meninggalkan dia sama sekali. Dalam seminggu itu hampir 24 jam sama aku. Kemana, Wi? Di rumah, nge-mall. Oh. Jadi makan, keluar, ya pokoknya quality time sama anak gitu. Jadi berdua aja. Ngomong apa terus ada kalimat yang Gegep sampein nggak sama kamu seminggu itu? Apa yang kamu inget? Dia ini nih kalimatnya. Kalimatnya terakhir yang pas mau berangkat tuh, Mama harus sehat. Jangan mikir yang aneh-aneh tentang aku. Gitu. Karena aku di sana baik-baik saja. Aku pasti banggain Mama. Gitu, jangan nangis gitu. Karena aku nangis kan, namanya anak mau pendidikan, mau pergi gitu kan. Ya wajar gitu. Jadi tapi di setiap sholat aku, setiap ibadahku, aku selalu minta sama Allah. Semoga banyak tangan-tangan Allah yang menolong dia. Amin. Karena kan yang namanya ujian kan mental, fisik. Pasti kan gampang ya. diuji gitu. Aku cuman minta kesehatan buat anakku. Supaya anakku bisa menjadi anak yang membanggakan. Amin. Amin. Siapapun ibunya pasti kalau udah ngomongin anak pasti terharu, sedih. Farel juga harus bahagia ya sayang. Terus kamu pas pisah gitu, pamitan gitu, kamu bilang apa sama Gegep? Ngomong apa ke Gegep? Gak ngomong apa-apa, aku cuma ngomong sama dia. Kalau ada apa-apa kabari mama ya nak. Sebenarnya melepaskan tuh gak tega gitu. Tapi antara ya bangga juga dengan seragamnya. Tapi ada kesedihannya itu adalah ya Allah betapa kerasnya pendidikan itu gitu kan. Aku cuma berharap anakku secara mental, fisik dia kuat jalani itu. Tapi aku yakin lah mamanya aja punya jiwa petarung, anaknya juga pasti sama. Kelihatannya jiwa petarungnya dalamnya, coba nih kita lihat lu yang satu ini nih. Udah besar banget, aku. Wi, tinggi banget. Aku kalau ngeliat dia itu sedih aku. Kenapa? Sedih gitu. Kok sedih? Sedih aku Kak, nggak tahu ya aku kayak sedih gitu melihat aja. Sedih karena bangga. Iya, ada bangga juga gitu. Maksud anak ini tuh nurut gitu loh. Nurut anak ini tuh. Makanya ketika Ma sayang kan kalau aku udah sampai video call aku dia senyum. Terus dia bilang jangan nangis ya. Gitu. Ya Allah. Ya lu nangis sekarang. Sedih. Kamu nggak pernah jadi orang tua, kamu nggak pernah jadi ibu sih. Jadi Ya masa aku jadi ibu? aku tidak. Kita disuruh jadi ibu, say. Aku Kelihatannya ibu-ibu. Aku nggak mau berlarut dalam kesedihan. Kalau aku ngeliat foto anakku, aku lihat videonya, itu sedih aku. Ya, Ngomong apa sama Gegep tuh? kamu bilang apa? sama Ayo Gegep? Gegep. Lagi nonton. Enggak, dia nggak nonton, cuma ntar lah. Nonton, Dia ya tayangannya pasti. nonton pasti mau bilang apa sama Gegep.
Dibilang jangan nangis, makanya Mama nangis. itu nggak bisa berucap apa-apa. Mama itu cuma bisa bilang bangga sama kamu, Mas. Kamu tuh anak yang soleh. Mama bangga sama kamu, Nak. Semangat ya, sayang. Gegep, semangat pokoknya buat Gegep ya. Ini aku mau ngasih tahu, ya kita mau ngasih tahu buat Mas Gegep. Ini kalau kita ngomongin Mas Gegep, kalau Mamine nih, mamanya ya. Kalau Mamine itu Iya. nenek. Kalau Mama ngomongin Mas Gegep, selalu nangis terus. Mau lagi iklan, mau ngomongin Mas Gegep. Iya, nangis dia lagi mulu. marah sama netizen, tapi kalau ngomongin Mas Gegep langsung. Tuh, aku kasih tahu aja tuh ya. Pokoknya sehat-sehat terus buat Mas Gegep ya. Dan kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Semoga bintang tamu kita yang satu ini juga sehat. Kenapa? Karena ini bintang tamu kita baik banget sama suaminya juga. Dia ngelap di gue. Apa sih lu? Dia ngelap di sini. Kemarin dia baru bikin pertandingan padel, tapi bukan sembarang pertandingan. Soalnya pemenang dari pertandingan padel ini hadiahnya Charity. luar biasa. Charity. Masya Disumbangin Allah, ya. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar seperti apa pertandingan padel kemarin dan kenapa dia berinisiatif untuk bikin pertandingan padel dengan charity tersebut. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Jenita. Janita Janet. Termonitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan. Alhamdulillah. Janet, kamu kurusan ya? Serius, alhamdulillah berhasil dong. Kenapa lagi diet? Hasil pedal. Oh, padel. Emang lagi seneng padel ya? Ya alhamdulillah, kan dulu aku nggak suka olahraga Kak, Masya Allah. Ngomongin padel, Neng Gotik ngajakin gua kerja sama padel nih. Yuk Kak, Itu ya? yuk, penyanyi-penyanyi Di Bandung. dangdut. Iya lagi banyak banget ya sekarang. Lu yang nggak main main Aku padel tidur ya. aja di rumah. Iya. Jenita Janet, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Aku kasih lihat ya, kemarin makasih. Janet mengadakan pertandingan padel dan hasilnya buat sumbangan. Ini dia. Benang-benang yang tak kunjung datang. Geger, geger, geger. Baru-baru ini penyanyi dangdut cantik Jenita Janet kembali menjadi sorotan warga plus 62. Bukan karena sensasi, melainkan karena kemuliaan hati yang ia tunjukkan. Jenita Janet mengadakan pertandingan padel yang dimana semua hadiah dari pemenang ia salurkan ke pedagang lanjut usia dan duafa. Aduh, aku terharu banget deh liatnya. Tapi, di balik momen haru tersebut, ada dukungan penuh dari sang suami. Gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di pagi-pagi Ambiar, geger. Syukuri hidupmu. Jadi kamu bikin kompetisi atau turnamen padel gitu. Iya. Siapa aja yang ikutan? Yang ikutan tuh memang sengaja di pedal itu kita ketemu orang-orang baru kan. Dan Masya Allah ketemunya sama teman-teman perempuan-perempuan yang senang bekerja alias womanpreneur. Oke. Dipertemukan di pedal Kak, karena di sana tuh memang selain olahraga kita juga bisa sambil silaturahmi kayak apa ya namanya, lebih membuka jaringan lebih luas. Networking ya? Iya, network. Jadi ini bukan teman-teman kamu, emang baru kenal aja di situ gitu? Ya beberapa jadi kenal sesama Itu di mana, di pengusaha. Bandung atau di... Aku punya courtnya di Bogor Kak. Oh, ini lapangan kamu Bogor. sendiri? Oh. Oh, lapangan Kerja sama sama sendiri. beberapa orang gitu. Oke. Betul, awalnya dari hobi kan Kak, dari hobi. Karena aku dulu tuh nggak suka olahraga sama sekali. Qadarullah, Allah ngasih aku seneng main pedal, ternyata mengasihkan. Selain bisa olahraga, bisa buka silaturahmi. Ketiganya bonusnya adalah bikin kurus Kak. Iya, Neng Gotik itu ngajakin geng, ayo Oh geng. gitu. Iya. Ya Sekarang bisnis banyak- banyak banget di soalnya. Bandung. Tapi kenapa jauh sih Neng, di Jakarta aja kenapa sih? Iya, Karena jauh mungkin banget ya. gini, di Jakarta udah Udah banyak banyak banget. banget. Banyak banget. Bener. Dan Di Bandung kitanya. di Bandung, iya lumayan udah banyak, cuma mungkin belum pada buka Oke, semua. jadi Janet punya lapangan padel di Bogor. Ya, Terus kamu alhamdulillah. bikin kompetisi lah di lapangan padel kamu itu. Itu sebagai tanda rasa syukur sebetulnya Kak. Karena sebelumnya itu kan Janet udah hampir 1 tahun ya belajar pedal, pengen bisa pedal tuh ternyata nggak mudah. Karena mudah padel ya? tuh olahraga yang menurut Janet itu kan baru. Iya. Dan itu tuh olahraga pertama yang Janet pelajari. Sebelumnya nggak ada basic badminton, nggak ada. Tapi suka saya. Suka banget Masya Allah. Dan dari situ aku ngerasa kemarin beberapa kali ikut turnamen, 8 kali Kak. Aku ikut turnamen, latihannya, coachingnya hampir tiap bulan coaching. Dan belum pernah podium. Tapi qadarullah kemarin ketika partneran sama suami, aku malah dikasih podium sama Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Janet, terus akhirnya bikin kompetisi padel dengan tujuan charity. Betul, sebagai tanda syukur tadi Kak. Sebagai tanda syukur.
Itu charity-nya diserahkannya kepada siapa penerima bantuan atau sumbangan dari hadiah tersebut? Pertama Janet dikasih kemarin hadiahnya umroh sama suami, jalur pedal, Masya Allah. Dari situ aku ngerasa bahwa turnamen tuh bikin kita pressure Kak, deg-degan kompetisi. Kayaknya lebih deg-degan kita main pedal dibandingkan nyanyi dengan ribuan penonton. Seriously, Oh gitu karena ya? kalau nyanyi kan kita yang ngatur ritme. Tapi kalau misalnya pedal kita tuh ada kompetisinya lawannya gitu loh. Jadi bener-bener kita main pedal. Yuk main, cobain seru banget. Males banget Jadi gue jiwa kompetitifnya Nggak, aku malu aku. kebangun. Lu ikutan deh. Nah, kemudian kenapa Janet terinspirasi pengen bikin turnamen untuk charity? Kemarin kita, saudara-saudara kita di Sumatera sedang terkena bencana. Satu, itu yang mendasarinya. Yang kedua, Janet pengen nunjukin bahwa olahraga pedal itu nggak hanya olahraga yang buang-buang uang. Karena lumayan pricey kan Kak untuk sekali main gitu. Dan belum coachingnya dan segala macam. Aku pengen nunjukin bahwa orang-orang yang bermain pedal itu bukan sekedar FOMO dan ngeluarin duit buat gitu-gitu aja. Tapi kita pengen ada Berbagi ya. manfaatnya lah, kita bermanfaat, kita bersama-sama dengan teman-teman pemain pedal yang lain, para womanpreneur, yuk kita lebih menyisihkan Oke, sedikit. akhirnya kamu kasih ke korban bencana di Sumatera terus Dan kemana lagi? juga untuk 30 pedagang lanjut usia yang duafa Kak. 30 pedagang lanjut usia. Oh, Aku cari sendiri Kak, kemarin tuh karena aku ngadainnya di Bogor, jadi aku keliling bener-bener di Bogor. Pedagang apa ini saya? Pedagangnya macam-macam Kak, ada yang pedagang nasi kucing, ada yang pedagang aromanis. Oke, coba kita lihat dulu yang satu ini ya. Ini cara seorang UMKM Janita ya. Janet Iya, berbagi betul. melalui kompetisi padel. Jadi kamu cari Gimana sih yang menang Yang kompetisinya dapat hadiah, dapat hadiahnya itu disumbangin gitu. Betul, jadi ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, Janet memang menghadirkan 6 orang mustahik, 6 orang pedagang lanjut usia. Yang itu tuh udah Janet tanya dulu penghasilannya berapa per harinya. Ada yang seminggu cuma 50.000. Oh ya. Iya, makanya Kak. Dan alhamdulillah dipertemukan sama Allah ya, sama orang-orang. Apalagi nggak tahu ya, aku selalu nggak tega kalau ngelihat orang tua di masa yang udah sepuh kayak gitu, Masih tapi bekerja. mereka masih bekerja. Itu tuh aku, hebat gitu ya. Ya, ya. itu jangankan, itu kan orang tua dari anak-anak yang lain, tapi aku tuh kayak nggak tega aja kalau ngelihat. Padahal udah punya anak besar-besar semua ya. Ada yang nggak punya anak Kak, kadang-kadang mungkin mereka tidak seberuntung kita juga sama-sama pencari nafkah kan. Cuma kita pengen ada sedikit kepedulian dari teman-teman semua. Allah sama-sama ngasih jalannya untuk cari rezeki, tapi mungkin takaran rezekinya yang berbeda, itu aja sih. Janet, kita mau kasih lihat ini respon netizen ketika mereka melihat aksi Janita Janet. Teh, makasih ya banyak. Makasih banyak ya untuk selalu berbagi kebaikan. Semoga Allah mudahkan ke volume-volume. Amin. Beb Cere, iya. Masya Allah, semoga yang beramal diberikan Allah kemudahan dan kelancaran. Kelancaran rezeki. Masya Allah Teh, panutan banget ini, sehat selalu dan terus menebar kebaikan ya Teh, selalu mengidolakanmu. Sungguh mereka adalah orang-orang baik, berada dan bekerja dengan mereka itu sangat bisa memanusiakan manusia. Terima kasih Kak Janita dan Bapak Danu sudah memberikan kesempatan kepada suami saya untuk membantu kegiatan kakak sama Bapak. Masya Allah. Saya sebagai istri sangat bangga dan kagum mendengar kebaikan kakak sama Bapak Danu. Semoga Bapak dan kakak selalu sehat, sukses, dan makin berkah segala usahanya. Janet, ini kan ya kaderullahnya memang sudah menjadi rencana ya, rencana dari Allah. Bahwa pada akhirnya kamu dipertemukan sama suami, kemudian punya rencana sebegitu indah seperti ini. Kamu tuh melihat hubungan kamu sama suami tuh dengan rencana-rencana yang kalian bikin tuh seperti apa sih? Janet tuh selalu berdoa ya dari yang pengalaman gagal di yang sebelumnya. Ya Allah, Janet pengen tuh punya suami yang bisa ngebimbing, begitupun Janet bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan alhamdulillah gitu tuh satu sama lain, kita nggak pernah saling menuntut Kak. Tapi kita saling nyontohin satu sama lain, saling berkompetisi misalnya dalam kebaikan, apa yang bisa bikin pasangan kita senang. Kita tuh dia ngasih apa ke aku harus ngasih lebih gitu, kayak gitu-gitu terus. Sampai akhirnya kemarin pas aku punya ide kayak gini, alhamdulillah donasinya terkumpul 50 juta Kak. Terus aku bilang alhamdulillah, Masya Allah.
Sayang aku nggak nyangka banget ini acara tuh cuma 4 hari, tapi alhamdulillah dari para hamba Allah, para donatur dan peserta ini semua donatur semua. Jadi terkumpullah uang seperti sebanyak ini dan aku bagi 2 yang ke Sumatera sama ke para mustahik itu. Dan si suami aku tuh bener-bener support gitu, nggak nyangka juga. Aku bilang sayang bismillah ya karena banyak yang DM untuk ngadain ini di berbagai kota Kak, untuk ngebantu para pedagang sepuh juga. Janet sama suami semoga sehat terus untuk bisa menjadi perpanjangan Tuhan membantu orang-orang yang membutuhkan. Amin, amin ya Allah. Termasuk untuk sang ayah tercinta semoga juga diberikan kekuatan kesehatan terus ya supaya melihat Janet jadi anak yang membanggakan bagi sang ayah. Termasuk Janet juga kemarin ngasih kejutan buat sang ayah. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Itu 1 tahun yang lalu Kak. Oh, yang Tapi itu namanya memori. Memori. Bring Memori back yang nggak akan memory. bisa dilupakan. Tapi makasih loh, terima kasih pagi-pagi Amir karena jujur kemarin Bapak ulang tahun, aku belum sempet ngasih hadiah. kan yang penting didoakan sehat. Kenapa? Lagi sibuk atau apa? Amin ya Allah. Lagi sibuk atau apa? Bapak lagi. Mungkin buat Janet, Bapak tuh ngerti banget keadaan Janet. Oh mungkin sekarang tuh adalah fase Janet untuk berkembang di tempat lain. Allah tuh ngasih Janet, nyimpen Janet di sini nih untuk jadi berusaha untuk jadi pengusaha tuh ternyata nggak mudah Kak. Iya. Jadi aku harus bener-bener dari nol lagi ngebangun. Itu selalu ada ya. Ngebangunnya itu Kak yang aku bener-bener harus terjun langsung. Jadi aku harus meninggalkan dulu entertain untuk bisa di Harus terjun sendiri. entrepreneur, iya betul. Harus fokus Jadi, ya. Harus fokus, terjun sendiri. Jadi nggak cuma jadi investor gitu. Akhirnya Bapak pun memaklumi itu. Jadi setiap ke Bandung tuh aku ketemu Bapak tapi nggak sempat ngobrol atau. Oke, kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada satu postingan yang sempat dibagikan. Dulu Mbak Jenita Janet pernah bercerita bapak yang selalu antar kalau mau manggung sampai kehujanan karena masih naik sepeda motor. Sekarang bapak tinggal menikmati hasil buah kesabaran. Masya Allah sehat selalu bapak. Dari Jenita Janet, Masya Allah betul Mbak masih ingat dengan ceritanya. Sekarang masih terus berusaha supaya ibu, bapak, dan keluarga bahagia dengan apa yang kita usahakan. Jadi bapak selalu anter. Dulu Bapak nganter aku pakai motor namanya si Dukun. Nama motornya di si Dukun. Dulu pakai ini Backjul. Bebek 70. Dulu naik motor itu tapi aku kayak alhamdulillah ketolong banget gitu kalau nggak ada si Dukun itu si Backjul aku mungkin kayak kemana-mana harus naik angkot gitu. Kita bener-bener pernah ditilang polisi gara-gara motornya itu kan nyari motor yang harga murah pada zaman dulu. Jadi bodong itu motornya. Pak polisi, ini Janet dulu motornya bodong. Terus aku bilang, Pak, tolong banget sekali ini Pak, nanti saya balik lagi kalau saya udah dibayar nyanyi. Saya sampai kayak Pernah begitu? Masya Allah. Ya Allah motor bodong. Sama bapak pernah sampai kehujanan gitu nggak naik motor? banget. Jadi kayak aku pulang sekolah. Perjuangan ya. Aku bawa di tas tuh bukan sekedar buku, tapi sepatu nyanyi yang segini boot sama baju nyanyi. Terus pas nyampe, Oh, bapak. Kita hadirkan ayah anda dari Jenita Janet. ya Allah, Assalamualaikum. Bapak. Lagi Pak. Silakan bapak. Silakan bapak dulu. Mangga, calik pak, silakan duduk. Ya Allah. Ini yang suka nganterin Janet pakai motor Backjul. Bejo. Motor bodong dulu pak. Dulu tuh ini apa Pak, STNK-nya teh nggak kita perpanjang gitu. Jadi Punten pak, pakai mic ya pak, sok mangga. Deketin ke mulutnya pak. Jadi dulu nganternya pakai motor bodong. Kenapa motor bodong pak? dulu tuh ini Pak. Iya. Bebek 70, mic 2 tolong nyalakan teman-teman. Motor tua, Mhm. kalau suka nganter-nganter ke panggung Mhm. ada 3 panggung, 4 panggung, dianterin coba bapak. Oh, Waktu kecilnya gitu. Mhm. Perjuangnya benar-benar dulu. Bapak dulu ngelihatnya gimana nganterin anak dari panggung ke panggung naik motor pak? Iya, kadang-kadang suka kasihan gitu kan motornya udah tua banget. Kadang-kadang di jalan suka
Mati. Pernah mati. Ada copot rantainya gitu. Copot rantainya. Iya pernah di gunung lagi, di atas gunung ya hampir yang jauh yang punya hajatnya gitu. Di mana itu? Di Banjaran dulu di Cimaung namanya. Di Banjaran, Iya. Kabupaten Bandung. Iya, ke Cimaung. arah Pangalengan. Pangalengan, jauh banget gitu. Udah naik turun, rantai putus. Iya. Bapak waktu rantainya putus, motor mogok bilang apa ke Janet? Janet masih inget nggak? Jadi Aku- gini Pak, insya Allah katanya minta doa aja, nanti kedepannya nggak akan gini lagi katanya gitu. Jadi aku yang ke Bapak minta maaf. Minta. Aku soalnya takutnya Bapak jadi kasihan gitu. Jadi aku bilang, Pak nggak apa-apa Pak. Insya Allah nanti mah Tidak. nggak akan kayak gini lagi. Iya Ya, gitu. tapi Bapak? sekarang Bapak udah melihat anak sukses, lihat Janet sukses. Gimana perasaan Bapak? Alhamdulillah. Kalau lihat sekarang mah aduh bangga sekali punya Janet, punya anak ke Janet gitu. Memang dari dulu pengen membahagiakan orang tua, benar-benar humble sekali sampai berjuangnya yang Bapak kerasa gitu. Dari waktu kecil juga ke Bapak nggak pernah minta apa yang Bapak nggak bisa sanggup. Cuma minta doa aja sama orang tua gitu aja. Pak. Kalau Punten, sebentar saya potong ya Pak. Janet, sok mangga Janet mau bilang apa sama Bapak? Nih yang suka nganterin Janet nyanyi dulu pakai motor backjul, motor bodong. Sampai mogok-mogok rantainya putus. Mau bilang apa sama Bapak? Sok dilihat Bapaknya. Aduh ya Allah. Tadi Neng baru nyerita Pak, kenapa Neng kemarin ngadain pedal, ngebantunya orang tua Pak yang kasih Kak, yang dagang, yang udah sepuh. Neng tuh suka inget ke Bapak, gimana kalau Bapak saya yang jualan kayak gitu. Makanya Neng bikin acara kayak kemarin Pak. Doain Neng ya Pak. Iya. Insya Allah Neng pengen ngebantu para orang tua sepuh lainnya Pak. Neng pengen Bapak juga bahagia, insya Allah. Yang Neng tabung selama ini Pak, buat apa dan Neng mah nggak pernah ada pengen. Tapi buat orang tua. Janet, sehat terus, Bapak sehat terus. Semoga Janet juga bisa selalu membanggakan Bapak. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi.